Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Beliau masih menjelaskan kepada kita tentang al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mencegah atau melarang daripada hal yang munkar. Beliau katakan di sini, wahdharu ma'asyiral ikhwan, berhati-hatilah wahai saudaraku, arsyadakumullah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kamu, minal mudahanati fiddin, berhati-hatilah, berwaspadalah, takutlah untuk memiliki sifat yang disebut al-mudahanah. Mudahanah di dalam urusan agama. Apa arti mudahanah? Mudahanah ini maknanya adalah ayaskuta al-insanu anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Diamnya seseorang daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Diamnya seseorang, tidak diperintahkan orang untuk melakukan hal yang ma'ruf dan tidak dicegah orang itu daripada hal yang munkar. Wa an qaulil haqqi wa kalimatil adli, diamnya seseorang dari ucapan yang hak dan kalimat keadilan. Jadi orang yang bungkam, orang yang diam dari mengucapkan kalimat yang benar dan keadilan, itu adalah bagian dari mudahana. Yang tujuannya dia diam dari ini semua, toma'an finnas, mengharapkan sesuatu yang bisa dia dapatkan dari orang lain, seperti minjahin, mungkin dia akan bisa dapat jabatan, pangkat, au malin, atau mendapatkan harta, uang, au hadzin min hududid dunya, ataupun bagian daripada bagian dunia. Dia tidak mau mengucapkan keadilan, menegakkan keadilan, mengatakan kalimat yang benar, melarang dari kemunkaran. Diamnya dia itu karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan, ingin naik pangkat, ingin naik jabatan, atau dia agar mendapatkan uang atau dapat sesuatu kenikmatan dari dunia. Kalau dia berbicara, maka mungkin bisa turun jabatannya atau bisa lepas, atau tidak akan mulus, tidak akan mudah dia mendapatkan uang. Falamma fa'ala dzalik, ini namanya mudahanah yang harus ditakutkan. Kenapa harus kita hindari, waspadakan sifat ini? Karena di saat ini ada di dalam diri kita dan sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka azallahullahu wa ahanahu, Allah akan hinakan dia dan Allah akan jatuhkan martabat dia. Walaupun saat ini dia terlihat seperti orang yang sejahtera, terlihat orang yang bahagia, tapi hakikatnya dia sudah tidak punya martabat, tidak punya harga diri, tidak punya kemuliaan di sisi manusia yang baik, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallata alaihi nas, dan Allah akan kuasakan dia menjadi budaknya manusia, sehingga hidupnya tidak tenang, karena dia menjadi budaknya manusia, bukan menjadi budaknya Allah. Sehingga mau bergerak, mau melakukan hal apapun jadi kepikiran, nanti ini gak suka, akhirnya jabatan saya hilang,
Nanti ini kalau nggak suka, nanti uang saya hilang. Ini yang dimaksud sallatu alaihi nas. Allah kuasakan dia, manusia yang akan menguasai dia dan akan menjadikan dia sebagai budaknya. Wa hurrima ma yarjuhu mimma fi aidihim. Dan Allah haramkan untuk apa? Memberikan apa yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain urusan dunia. Kalau urusan dunia bisa Allah berikan, karena dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Tapi kalau urusan rahmat, urusan ketenangan hati, urusan kenikmatan di dalam ibadah tidak akan Allah berikan kecuali orang yang ada kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang al-mudahana fid din ini banyak. Berapa banyak orang bungkam, tidak berani mengatakan itu salah, tidak berani mengatakan itu benar, tidak berani untuk mengatakan ayo adil, jangan tebang pilih, jangan melihat oknum. Ketika oknum yang dekat dengan penguasa melakukan kesalahan dan jelas salah, lambat proses hukum berjalan. Tapi ketika yang hal ini yang berlawanan, ini kita saksikan dengan mata, buka dengan mata jernih, buka dengan hati yang bersih. Jangan melihat siapapun, tapi lihat dengan hati. Kalau ada keimanan, bagaimana keadilan sudah hilang, bagaimana yang namanya kebenaran sudah dibungkam, sehingga orang tidak berani untuk mengatakan yang hak. Kenapa? Sudah ada ancaman terlebih dahulu. Kalau kamu ikut-ikut, ini hukumannya, ini akibatnya. Sehingga banyak orang menjadi mundur, kecuali orang-orang yang tidak punya ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini, yang mencari jabatan, yang mencari harta, yang mencari muka di depan orang, sehingga tidak mau berkata yang hak, tidak mau berkata yang salah ketika melihat kesalahan, maka Allah akan hinakan dia. Orang yang menistakan agama walaupun tidak diproses sampai sekarang, mereka terhina. Tidak ada manusia yang senang daripada manusia yang punya hati yang iman, kecuali orang yang tidak beriman yang senang dengannya. Orang yang beriman tidak ada senang, dihinakan. Kenapa? Kalau Allah sudah menghinakan manusia, walaupun dia hebat, Allah akan buat manusia ini menghinakan dia juga. Hati-hati kalau sudah dapat hinaan Allah. Allah bisa gerakan semua manusia untuk menghinakan orang tersebut. Dan ini yang beliau katakan, berhati-hati untuk punya sifat ini. Sedangkan apa yang kita harapkan dari manusia itu tidak semuanya akan kita dapatkan. Yang ada menjadi satu kerugian. Kita hidupnya seperti tertekan, diatur oleh mereka, tidak menjadi bebas. Apa yang ingin kita lakukan harus setuju dengan mereka yang ingin kita harapkan jabatan atau hartanya atau kekuasaannya, sehingga menjadi orang yang tidak punya keluasaan di dalam menjalankan kehidupan di atas dunia ini. Berbeda dengan orang yang punya takut sama Allah, yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak takut dengan aturan apapun. Mereka hanya tunduk dan patuh dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun mereka tahu bagaimana menerapkan akhlak, dan mereka tidak menjadi tertekan di dalam kehidupannya, susahnya pun juga menjadi satu kenikmatan bagi mereka. Ini yang harus dihindari bagi setiap umat Islam, orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal mudarah, adapun yang namanya mudarah, jadi ada mudahana, ada mudarah. Kalau mudahana itu jelas tercela. Adapun yang kedua sekarang, kalau yang namanya mudarah, mudarah ini apa artinya? Makna mudarah itu adalah ayyabdula al-insan, memberikan, mengeluarkan seseorang min dunyahu, daripada dunia yang ia miliki, li salahi dini, untuk memperbaiki agamanya. Dia mengeluarkan apa yang dia miliki untuk menjaga agamanya, untuk memperbaiki agamanya.
Auli solahi dunyahu, atau dia keluarkan dunianya untuk memperbagus urusan dunianya juga. Auli salamati ardihi, atau untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya min madammati ahli syar, daripada kejahatan orang yang jahat. Ada orang ingin jahat dengan dia, dan orang tersebut ingin minta imbalan kalau ingin selamat. Kemudian dia berikan hartanya supaya dia selamat. Ini namanya mudaro. Jadi mudaro itu mengeluarkan dunia yang kita miliki untuk kebaikan agama, untuk kebaikan dunia, atau untuk keselamatan kita daripada kejahatan orang lain. Ini hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Bahkan kata para ulama, hukumnya bisa menjadi sunnah, tergantung keadaan. Kenapa dikatakan mubah? Sebab di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma waqa bihil mar'u irdahu, tidaklah seorang manusia menjaga harga dirinya, menjaga keselamatan nyawanya, fahuwa lahu shadaqah, maka itu seperti dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang ingin jahat kepada dia, dan dia menyelamatkan dirinya walaupun dengan mengeluarkan harta, menghilangkan hartanya, itu termasuk mudar. Ini semua dilakukan selama tidak menjual agama. Kalau sampai menjual agama, maka itu sudah tidak lagi dimasuk dengan mudar, tapi masuk dalam kategori mudahana. Tapi kalau selama urusan dunia yang dia berikan, agamanya masih selamat untuk menyelamatkan dirinya, maka dikatakan mudar. Ini juga yang kedua, selama dia bukan sengaja duduk dengan orang yang jelek, duduk dengan orang yang jahat. Tiba-tiba dia dapat ujian, ketimpa ujian, apa? Didekati oleh orang yang jahat, yang ingin berbuat jahat dengannya. Adapun kalau sengaja bergaul, berkumpul, dekat, bersahabat dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena wa mujalasatihim, duduk bersama mereka itu pasti akan banyak menimbulkan keburukan, bukan menimbulkan kebaikan. Makanya dikatakan oleh para ulama, man jalasal akhyar, orang yang duduk dengan orang baik, fahuwa minal akhyar, maka dia bisa dijadikan orang yang baik. Lebih-lebih kalau Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, lebih-lebih kalau kita ini orang yang masih belum kuat imannya. Lebih-lebih kalau kita ini termasuk orang yang masih belum kuat istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diperlukan untuk yang namanya uzlah. Uzlah itu menyendiri. Makna menyendiri bukan berarti harus hidup sendiri, tapi menjauhi daripada hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kembali ke dalam hal yang jelek, bisa membuat iman kita menjadi lemah. Kenapa? Karena itu adalah haknya kita menyelamatkan diri. Sehingga itulah para ulama-ulama terdahulu, mereka itu sangat-sangat berwaspada dengan yang namanya perkumpulan, dengan namanya kedekatan. Sebab kedekatan itu memberikan pengaruh. Kita orang baik yang baru belajar ingin menjadi orang baik, dekat dengan orang yang ada kecintaan sama dunia di hatinya, lama-kelamaan baiknya kita hilang, jadi cinta juga sama dunia. Itu orang yang ingin jadi baik, tapi kedekatan kita salah. Bukan orang yang mensupport kita, bukan orang itu mendukung kita untuk tetap berbuat baik, tapi justru menjauhkan kita dari Allah. Maka kita akan kembali jauh dari Allah. Maka dari sini
apa yang namanya hal mujanabah, menjauhi perkumpulan yang jelek, mendekati orang yang jelek, itu untuk keselamatan diri, terutama untuk keselamatan agama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu terlihat bagus atau tidaknya tergantung siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya, pergaulannya, tempat kumpulnya itu semuanya baik, maka bisa membuat dia jadi baik. Walaupun tidak 100% langsung baik, tapi setidaknya sudah ada perubahan. Tapi kalau sudah perkumpulan yang tidak baik, yang dekat dengannya orang yang tidak baik, tempat duduk yang tidak baik, otomatis walaupun dia mengatakan saya baik, tapi pandangan orang tidak baik. Pandangan orang tidak baik. Kenapa? Karena itu memberikan pengaruh. Sebab itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situ betapa penting menjauhi hal-hal yang bisa melemahkan iman, hal-hal yang bisa merusak iman kita, dengan menghindari hal tersebut agar kita punya iman selamat, untuk keselamatan kita juga nanti di hidupan akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi dzakarna, ini yang kami jelaskan ini daripada mudarat kalau diberikan ujian. Tapi kalau untuk sengaja duduk dengan orang yang jahat, dengan orang yang jauh dari Allah, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Karena Allah sendiri mengatakan, wala tuti' man alfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Jangan patuhi. Makna patuhi berarti jangan deketi. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala? Man alfalna qalbahu an dzikrina, orang yang hatinya sudah lalai untuk mengingat kami. Yang hatinya sudah tidak ada kami, sudah tidak ingin dekat dengan kami, tidak ingin menyebut nama kami, tidak ingin mengerjakan kewajiban kami, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan dia lebih ngikutin nafsunya. Jangan kita patuhi, jangan kita deketi. Kenapa? Wa kana amruhu furqa. Sebab segala urusannya itu sia-sia, tidak bernilai, tidak berharga untuk urusan dunianya, apalagi untuk urusan akhiratnya. Sebab karena itu Nabi Isa alaihissalam, yang sebagian pernah dengar saya menceritakan di sini atau di tempat yang lain, kata Nabi Isa alaihissalam itu, mereka betapa perhatian terhadap orang yang dekat dengan mereka. Tidak mau sembarangan menjadikan orang dekat dengan mereka. Kalaupun mau orang itu dekat dengan mereka, mereka akan uji orang itu untuk mengetahui apakah layak dijadikan orang dekat atau tidak. Sebab mereka ingin menjaga iman, ingin menjaga iman mereka, ingin menjaga akhlak mereka. Nabi Isa alaihissalam diceritakan ada dalam kitab namanya Tuhfatul Ashraf, karya Imam Habib Muhammad bin Hadi As-Sagir. Beliau ingin melakukan satu perjalanan dalam syariat Islam. Itu melakukan perjalanan sendiri bagi laki-laki makruh, bagi perempuan haram. Perjalanan jauh keluar kota bagi laki-laki sendiri makruh, bagi perempuan haram. Karena Rasulullah sendiri melarang, wala tusafirul mar'u illa ma'aha du mahram. Tidak boleh melakukan musafir seorang perempuan kecuali bersama mahram, bersama laki-laki mahram dengan dia, atau bersama perempuan-perempuan yang lain. Ini larangan langsung dari Nabi. Tapi kalau laki-laki makruh. Karena bagusnya itu musafir ada teman. Kenapa ada teman? Kalau terjadi apa-apa di jalan, ada yang bisa menjaga, ada yang bisa mengabari, ada yang bisa melindungi. Apalagi perjalanan sifatnya jauh. Nah, Nabi Isa alaihissalam ingin melakukan perjalanan, dan orang yang biasa menemani beliau dalam perjalanan itu sedang sakit. Maka Nabi Isa mencari orang lain, sehingga Nabi Isa menawarkan sama orang-orang yang dia kenal, siapa di antara kalian yang mau menemani saya dalam perjalanan ini? Maka satu orang mengangkat tangan, saya wahai Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyiapkan bekal, karena sifatnya Nabi bukan hanya nganja, bukan hanya
ngajak tapi dia menyiapkan semuanya. Ya, kalau sekarang ini kan ngajak tapi dewe. Ini tidak maksudnya. Ngajak tapi disiapkan. Sudah berangkat. Sebelum jalan mereka untuk bekal perjalanan, Nabi Isa itu bawa 3 roti. Rotinya Nabi Isa itu roti yang panjang, roti kering panjang. Kalau makan itu harus pakai kuah atau pakai madu atau pakai air untuk lembut. Nabi Isa bawa 3, bawa 3 ekor. Sikok buat Nabi Isa, sikok buat kawannya, sikok lagi disimpan untuk tengah jalan kalau lapar ini dibagi dua. Tapi sikok waktu itu yang sisa ditaruh di tengah-tengah antara Nabi Isa dengan kawannya tadi. Nabi Isa makan, kawannya makan, selesai makan, Nabi Isa kepengen buang hajat ke belakang. Waktu tadi ditaruh situlah. Selesai dari buang hajat, balik lagi ke tempat itu, waktu yang sikok itu habis. Hilang. Sehingga Nabi Isa nanya, ini sikap yang terbaik. Kalau ada kecurigaan, tanya langsung, bukan komentar di belakang. Tanya langsung, kecurigaan, tanya, tahu tidak siapa yang makan roti ini? Kawannya ngomong, tidak tahu aku Nabi Isa. Padahal di situ tidak ada orang lain. Sikap orang yang mukmin, yang hatinya bersih, kehilangan dunia enggak perlu sedih. Cuman mencari usaha itu mereka lakukan. Tapi sudah usaha dan dapat juga sudah. Kalau kehilangan dunia, tapi kalau kehilangan agama mereka nangis. Makanya mereka itu punya ungkapan, laisa musibah man faraqal ahbab. Musibah itu bukanlah sebenarnya wong yang ditinggal oleh wong yang dia cintai. Innamal musibah man haluma alaihi thawab. Musibah itu adalah wong yang tidak dapat pahala, yang jauh dari pahala, itu musibah, kan musibah agama itu. Sehingga mereka dalam kitab Al-Bajuri ngomong, para ulama, kalau ada tetangga mereka tidak dapat takbir atau ihram, berarti masbuk, datang ke masjid masbuk. Mereka takziahi rumahnya 3 hari. Ditakziahi rumahnya 3 hari tidak dapat takbiratul ihram. Kalau tetangganya sekali sholat tidak berjamaah di masjid, mereka takziah 7 hari. Sehingga ditanya, ngapa kau takziah kami tidak ada yang meninggal? Karena kau kehilangan pahala takbiratul ihram, kehilangan pahala sholat berjamaah. Itu musibah, karena mereka menganggap musibah itu bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan pahala. Sebab itu yang bisa menyelamatkan nanti di hari dia. Ya. Coba kalau kita tegak ke tempat gitu, setiap hari itu dosa masak di rumah, tahlilan terus 3 hari walaupun tidak ada yang meninggal. Yang ada luar biasa. Ini pikiran mereka itu akhirat, pikiran mereka akhirat. Jadi kehilangan akhirat nangis, kehilangan dunia biasa. Tapi kalau pikiran gitu nih kan dunia, sehingga nangis, pening. Kalau kehilangan dunia, kehilangan akhirat biasa be. Bahkan tidak ada rasa sedih atau nangis, yang ada tertawa. Berarti kita ini masih mendepatkan dunia daripada akhirat. Apa yang itu ucapkan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu cuma sebatas di mulut tapi tidak masuk ke hati. Buktinya kehilangan akhirat kita tidak sedih, tidak nyesel, tidak nangis, tapi kehilangan dunia kita luar biasa nangisnya. Kita luar biasa nangisnya. Akhirnya Nabi Isa ngomong sama kawannya, ya sudah, dosa kebingung ke. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Berjalan mereka, Masya Allah. Sampai di tengah jalan mereka menemui sungai dan harus menyeberangi sungai tersebut. Kemudian Nabi Isa nunggu perahu lewat, tak ada lewat. Sampai sudah sekian lama tidak ada perahu yang lewat. Akhirnya waktu sudah semakin siang. Kalau nunggu perahu ini takutnya semakin gelap. Akhirnya Nabi Isa melepaskan sorban yang dia pakai, kemudian dibentangkan di tanah. Nabi Isa duduk, kemudian duduk temannya duduk. Nabi Isa mengangkat tangannya minta sama Allah. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa. Kemudian tidak lama dari berdoa, sorban tersebut terbang sampai bisa menyeberangi sungai. Mukjizat.
Sudah sampai Nabi Isa nanya sama kawannya, wahai temanku, demi mukjizat yang Allah berikan kepada aku, yang Allah perlihatkan langsung kepada kamu, aku mau nanya, kau tahu gak siapa yang makan siko roti tadi? Kenapa Nabi Isa nanya seperti ini? Karena kepengen dijenguk. Ini bawa hal yang mulia, karena mukjizat ini. Dia melihat mukjizat yang Allah berikan. Mau ngaku atau tidak, mau jujur atau tidak. Apa jawaban kawannya? Aku tidak tahu Nabi Isa. Ya, karena sudah Nabi Isa tidak mau masuk, tapi bakal diuji terus selama perjalanan ini. Akhirnya Nabi Isa berjalan sampai masuk waktu siang, mereka kelaparan. Roti tadi sudah tidak ada, sehingga Nabi Isa alaihissalam duduk mikir makan apa. Tiba-tiba lewat seekor hewan kijang. Bukan Nabi Isa lari nangkep kijang disembelih, tapi kijang dipanggil oleh Nabi Isa. Kemudian kijang tersebut dekat dan disembelih, dibakar dagingnya, dimakan oleh mereka berdua. Setelah itu tulang-tulang dari hewan kijang tadi dikumpulkan oleh Nabi Isa. Udah Nabi Isa mengatakan, "Ruh biidznillah, hiduplah wahai kijang dengan seizin Allah." Maka hidup kembali itu kijang. Ya, karena salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati. Dan Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali pernah mengatakan ungkapan Nabi Isa, aku ini bisa menghidupkan orang mati, cuman satu yang tidak bisa aku lakukan, itu apa? Memperbaiki keadaan orang yang bermusuhan karena hasud. Yang bermusuh karena ini, karena hasud tidak bisa aku perbaiki. Tapi kalau hidup ibu mati, baca aku. Kenapa? Kalau sudah ada hasud di dalam hati, itu sulit untuk bisa diperbaiki kalau dia dewek dan menghilangkan sifat hasud tadi. Walaupun sekelas Nabi yang ingin mendamaikan, tapi kalau dia bermusuh karena ini, karena hasud, tak bakal baca didamaikan. Kecuali orang tersebut ingin menghilangkan sifat hasud dan iri dari hatinya. Akhirnya hidup kembali itu kijang. Setelah itu Nabi Isa ngomong, demi mukjizat yang Allah berikan kepada aku, yang Allah perlihatkan sama kamu. Kena nanya lagi, tahu tak siapa yang makan si roti tadi? Dua mukjizat ini sudah. Temannya ngomong, tak tahu wahai Nabi Isa. Ya sudah, kita jalan. Sampailah maghrib malam. Otomatis Nabi Isa memutuskan istirahat, walaupun perjalanan belum selesai. Dan Nabi Isa kita istirahat, besok kita lanjut lagi karena sudah gelap. Sebelum istirahat, Nabi Isa itu bawa batu besar. Dia bongkar batu yang lumayan besar sebanyak 3 buah. Nabi Isa ngangkat tangan berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala rubah batu ini menjadi emas. Berubah, bukan sulap ini namanya langsung Allah yang ngabulkan. Berubah jadi emas. Kawannya nengok kan, dipanggil sini, wahai teman. Ini aku kepengen mengucapkan terima kasih karena seharian kau sudah ngewangi aku, walaupun kita belum sampai. Nah, ini aku nak nunjuk kau sikok bongkar yang sudah jadi emas ini. Sikok buat aku, sikok lagi nak aku simpen. Kawannya nanya, kenapa disimpen? Karena aku nih bawa roti 3 ekor. Dan yang makan roti 2 ekor sudah jelas aku dan kau. Tinggal sikok roti yang belum jelas siapa yang makan. Kalau aku tahu siapa yang makan sikok roti itu, nak tunjuk emas sikok ini. Kawannya langsung ngomong, aku yang makan. Nanti nggak? Dia nggak mukjizat dan aku. Padahal itu tanda keimanan. Dia nggak dunia berubah ini langsung hijau. Nah ini kan kadang-kadang seperti ini zaman ini. Urusan iman, lah dulu udah galak ngomong yang benar, padahal itu iman. Untuk mengucapkan yang hak, banyak mikir, padahal itu keselamatan. Tapi kalau untuk kau ini naik, kalau ini duit, ayo. Hilang kau. Yang tadinya dia ngomong haram berubah jadi halal. Yang tadinya dia ngomong halal berubah jadi haram. Yang tadinya ngomong tidak boleh berubah jadi boleh. Yang tadinya ngomong boleh berubah jadi tidak boleh. Nah, duit. Ini cerita Nabi Isa. Tergantung apa? Teman. Tergantung pergaulan. Tergantung siapa yang dekati. Jangan kita ngerasa pacak selamat kalau kita tidak menjauhi mereka. Kenapa? Cara mereka itu orang yang dekat dengan syaitan. Syaitan lebih pintar dari kita untuk menjatuhkan kita. Daripada kita ingin menjatuhkan, ingin merubah mereka. Kenapa?
Karena syaitan tidak ingin ada hamba Allah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi Nabi Isa ketika tahu dia yang makan karena bohong, akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan sama temannya, ini 3 bongkah batu, ambillah 3 bongkah emas ini, ambillah semua buat kau, tapi sampai sini weko nemeni aku. Aku tidak mau kau jadi sahabat aku dalam perjalanan ini, karena aku takut menjadi wong yang cinta sama dunia dan menjadi tukang bohong. Akhirnya sudah pergi Nabi Isa alaihissalam, meninggal ke dewean. Dalam kitab itu masih dilanjutkan ceritanya. Akhirnya orang ini kan bingung, 3 emas yang lumayan besar, dia nak bawa dewean, bingung. Jangan kita bayangkan keadaan itu di zaman sekarang, baca nelpon untuk mawa, tukang mawa itu indah. Zaman dulu keadaan ini, bingung nak bawa. Sampai terbit matahari di Mekah, gimana lah aku bawa? Tiba-tiba datang 2 orang Arab Badui, Arab perdesaan. Nengok, nah ada wong dewean, depannya 3 emas. Mana kalau kita deketi, kita mbek emasnya. Yang dia nih, nengok, nah 2 ekor budak nak marah aku pasti. Kalau dia nak mbek emas, biar aku dalik dahugi, bagi 3, dia berdua berdewean. Ini ada 3. Sudah saling untuk tidak ada yang rugi. Sampai itu benar. Nah ini be, kata yang ewangin Nabi Isa kemarin, kalau kau nak emas ini, kau dosa sabun aku. Kita bagi atau be, kita bertiga ini ada 3, mbek siko-siko. Sudah setuju. Cuman sebelum kita balik, aku nak nanya sama kamu berdua nih, kamu dia makan dulu? Belum? Ya sudah. Mana kalau kita makan dulu bisa balik? Tunggu dengan aku nak mbek wati. Dia mbek wati pikir tengah jalan. Aku galak bagi 3 sama dia. Cuma kalau aku nak lawan tak baca, dia berdua berdewean. Tapi aku nak mati dia baca. Dengan aku juga racun di hatinya tadi. Yang kedua lagi aku tadi mikir, apa ya aku nurut? Jadi aku berdua kita nih. Oh ya ini mati. Tidak bagi 3 tapi bagi 2. Besar kita dapat untung. Sudah niat saling bunuh. Urusan apa? Dunia ini sudah. Akhirnya sudah. Ketika kawan Nabi Isa dibawa mati, belum sempat menjadi roti, sudah dipukuli sampai mati. Senang mereka berdua. Bagi 2 emas 3 ekor nih. Karena ini nggak roti nganggur, dimakan dulu. Tak tahu roti itu sudah dia mati kalau jadinya. Siapa yang menang? Hati. Kalau urusan dulu tidak hati yang menang, urusan akhirat ada yang menang. Jangan tergiur dengan dunia yang tidak menguntungkan kita selamanya. Yang ada wong yang berlomba-lomba nak nyai dunia, tidak hati yang menang hakikatnya. Mereka sedang kalah semuanya. Dan yang menang adalah yang mencari urusan akhirat, karena nilainya mahal. Di situ adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mudah menyelamatkan diri dengan kita keluarkan dunia untuk keselamatan diri kita, keselamatan dunia kita, keselamatan agama kita diperbolehkan. Selama tidak nyampuri urusan iman, tidak nyampuri urusan agama, dan selalu tidak disengaja untuk mendekati bersahabat dengan orang-orang yang hidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau mengatakan, wala takun kal umqa al maghrurin. Jangan jadi orang yang umqa. Umqa itu orang yang dungu. Dungu itu tingkatannya di atas bodoh. Al-maghrurin, jangan jadi orang yang dungu, yang tertipu. Tertipu dengan musuhnya. Musuh manusia ini 4. Kalau Al-Imam Abu Layth, Al-Imam Abu Layth mengatakan musuh manusia ini 4. Pertama, asyaitan. Syaitan minal jinni, dari kalangan jin. Yang kedua, asyaitan minal insi, syaitan dari kalangan manusia. Kan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas kan ada minal jinnati wan nas. Syaitan itu sifat, bukan nama. Apa makna syaitan? Sifat syaitan menghalangi manusia untuk dekat sama Allah, menjauhkan manusia dari Allah, mendekat dari neraka. Itu syaitan.
Sehingga syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia, itu musuh manusia. Tapi kata Imam Abu Lail, syaitan dari kalangan manusia lebih jahat dari kalangan jin. Karena kalau kalangan jin, dia menggoda manusia dengan was-was, dibuat tak tenang, dibuat was-was, dibuat mikir ke hal yang jelek-jelek. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, nyato-nyato aja, gila dulu, memang hidup lama hidup ini, nikmati hidup ini. Syaitan dari kalangan manusia lebih parah, dan itu musuhnya manusia. Yang ketiga adalah an-nafsu, hawa nafsu. Dan yang terakhir musuhnya manusia adalah dunia. Nah, kata Imam Ghazali, jangan sampai jadi orang yang bodoh, yang tertipu, yang kalah dari 4 musuh ini. Siapa mereka? Alladzi yafrahuna, yang mereka itu bangga, senang, gembira biziyadati amwalihim, bertambahnya harta dunia mereka, ma'anuqsani a'malihim, bersama kurangnya umur mereka, wala yajidu amalahum, dan dakati amal solehnya. Bertambah amal, bertambah harta, bertambah kekuasaan, bertambah ini senang. Amal soleh dakati, umur semakin berkurang, itulah yang al-maghrurin, kata Imam Ghazali. Sehingga apa yang harus kita gembirakan? Wala tafrah, jangan kita gembira illa biziyadati ilmin wa amal, kecuali kalau bertambah ilmu syariat kita dan amal soleh kita. Sebab 2 hal ini yang pajak menemani kita di dalam kubur. 2 hal inilah yang bisa menerangkan kuburan kita. 2 hal inilah yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak tertipu adalah orang yang memikirkan urusan akhirat, bukan hanya memikirkan dunia. Dia hidup di atas dunia, mencari dunia, tapi untuk akhiratnya, bukan untuk kesenangan di atas dunia. Sehingga tidak melupakan kewajiban dia sebagai hamba, dan tidak sampai menjual iman, menjual agama, menjual akidah untuk urusan dunia yang sesaat, yang tidak akan membahagiakan. Jadi ada 2 yang harus, ada satu yang harus dihindari, satu yang boleh dimiliki. Yang dihindari adalah mudahana, diam dari kebenaran karena mencari sesuatu dari manusia. Ini termasuk hal yang dihinakan oleh Allah. Yang kedua mudah, menyelamatkan diri, menyelamatkan agama, menyelamatkan dunia, diperbolehkan selama tidak sampai menjual agama, selama juga tidak disengaja untuk mendekati orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat dari beliau, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan hal yang baik, menjauh dari hal yang buruk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin, berikan kesejahteraan kepada kaum muslimin, dan diberikan kelindungan, kemakmuran, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma'dulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.